Derai air mata duka masih mengguncang keluarga penyanyi Syahrini. Ya, meski 2 kali 24 jam berlalu pasca meninggalnya almarhum Ridwan Zailani sang kakak, tapi kemarin air mata duka masih saja mengiringi acara tahlilan hari kedua almarhum yang digelar di kediaman Syahrini di Bogor, Jawa Barat. Tidak hanya Wati Nurhayati sang ibunda, Aisyah Rani adik Syahrini bahkan terlihat tak henti menitikan air mata di sela-sela lantunan ayat suci Al-Quran dan kalimat tahlil. Semuanya dari pagi, kalau inget lagi beliau gitu, biasanya sarapan bareng gitu. Kalau ada di Bogor mah ini sarapan bareng-bareng, dia tausiah gitu. Terus yang sedih tuh anak saya Raja tuh mau video call ayah terus gitu. Saya bingung ngomongnya. Saya bilang, ayah kerja, video call kan bisa gitu. Video call kan boleh gitu kan gitu. Ayah mana gitu. Selalu ke bundanya, ke kakak saya, kakak ipar saya, ke dedinya, ke saya. Jadi itu yang membuat saya, ya Allah, karena dekat sekali dengan anak-anak saya. Kalau kan mainnya motor gede itu kan, jadi Raja tuh seneng banget diboncengin naik motor gede di halaman rumah gitu. Pengajian ada dari kita kan, aku minta ke anak santri yang tiap hari 24 jam nggak putus pengajiannya, sekuatnya aja sampai hatam Quran. Setiap hari ada, jadi nggak putus di pojok sana di ruangan sebelah sana kita buat khusus buat murotal. Setiap hari nggak kosong rumah ini, terus ada yang ngaji tapi bukan dari CD atau dari iPhone, tapi langsung santri yang hafiz Quran khusus untuk bulan. Naas berbalut kisah tragis. Bisa jadi itulah yang membuat Syahrini dan keluarga begitu dalam berduka hingga tak henti menangisi kepergian sang kakak. Bagaimana tidak, tak ada angin, tak ada hujan, almarhum Ridwan Zailani mendadak mengalami kecelakaan di tempat kerja, menyisakan pemandangan mengejutkan. Pasalnya ketika tim Hotshot menelisik fakta-fakta di balik kematian almarhum kakak Syahrini, jejak peristiwa naas pada tanggal 25 September 2018 itu mencuatkan betapa ngerinya momen kematian kakak Syahrini. Berawal dari niat almarhum Ridwan membersihkan armada mobil truk perusahaannya, tak pernah disangka oleh para pegawai hingga saksi jika ajal justru menjemput almarhum Ridwan dengan aliran listrik tegangan tinggi yang bahkan sempat membuat truk yang menjadi saksi bisu berikut ini terbakar. Terus saya ngelihat mobilnya baknya naik ke atas. Terus saya bilang, Pak berhenti, ada kabel di atas. Terus ada itu supirnya nggak kedengeran supirnya. Ya terjadi mentok ke atas, terus ada percikan api dan ada api yang gede. Terus pas saya ke situ udah pada kapar aja. Itu jam berapa? Jam 7.30. 17.30 malam. Nah ini mobilnya, unitnya, armadanya. Ini ya. Nanti waktu kejadian di sini. Nah, dia tuh di sini. Dan tangan ini dia megang ini. Dan di sini juga ada, masih ada bekas ini kan. Dia tuh merangkulnya ke sini dan ini punggung nempel di bodi pintu. Lagi ngedam dan dia yang ngasih aba-aba terus gitu kan. Supaya mengangkat bak ini ya. Untuk mengepas bak. Dia bilang dia nggak nyadar bahwa di atas sana ada aliran listrik yang tegangannya tinggi. Sini nih. Ya api keluar. Ban jadi setrum. Depan belakang api keluar. Yang depan juga sama. Ya mudah-mudahan aja beliau diterima di sisinya ya kan, lalu diampuni semua dosa-dosanya. Ya,
Tak ada manusia yang tahu kapan ajal akan menjemput karena kematian adalah takdir yang menjadi misteri ilahi. Tak ayal, pasca mengalami kecelakaan tragis, momen kematian kakak Syahrini pun menyisakan kejutan duka tidak hanya bagi keluarga. Meninggal begitu cepat menyisakan momen kejutan. Kabarnya Syahrini pun masih diguncang syok atas kematian sang kakak. Buktinya di tengah syahdu acara tahlil mengenang almarhum Ridwan Zailani kemarin, Syahrini tidak tampak ikut turun dan mengaji karena konon tengah mengurung diri di kamarnya yang terletak di lantai 2 rumahnya. Apa yang terjadi dengan Syahrini? Jawaban Aisyah Rani, adik sekaligus manajer Syahrini pun mengejutkan. Ya, kondisi murung itu aja sih. Jadi kayak nggak semangat gitu ngomong. Inces juga ya, apalagi dia rencananya kan pengen diijab kabulkan oleh A gitu ya. Orang yang nggak ada, kenapa sih A gitu, kenapa sih A ninggalin Inces, itu yang diomongin. Kenapa ya dia ninggalin gue, kenapa ya gitu. Terus aku bilang, imanlah sama Allah, ini semua sudah takdir. Dan A sudah tahu orangnya, dan A sudah cerita semua, dan A sudah melihat video mereka berjamaah. Lagi udah dekat gitu. Iya. Nah itu rencananya emang kapan sih teh? Secepatnya, doakan saja, perencanaannya secepatnya. Ya dia seiman, dia satu frekuensi dalam beragama, dalam artian satu pemahaman gitu. Itulah yang buat aku Masya Allah ini seperti aku kayak hilang mungkin akan ada yang datang. Dulu almarhum bapakku hilang, ada yang datang suami aku. Tapi selangnya 1,5 tahun ya. Mungkin itu kali. Aku belum tahu, ini rahasia Allah. Ini sih ya memang laki-laki impiannya Syahrini. Saya tidak melihat laki-laki ini siapa, hartanya seberapa, anak siapa, keluarga saya tidak ada hal-hal seperti itu. Rezeki itu mengalir, Allah yang atur. Ya, almarhum Ridwan Zailani sang kakak bisa jadi wali terakhir yang akan menikahkan Syahrini, menggantikan posisi almarhum Haji Dadang Zailani sang ayah yang telah meninggal. Kehilangan calon wali nikah kabarnya sempat membuat Syahrini goyah oleh duka mendalam hingga menunda rencana pernikahannya dengan seorang pengusaha yang masih dirahasiakan. Siapa gerangan calon suami Syahrini tersebut masih menjadi teka-teki yang begitu rapat dirahasiakan oleh Syahrini dan keluarganya. Yang jelas, sebagai tanda restu sang kakak atas rencana pernikahan Syahrini, kabarnya almarhum Ridwan pun telah menghadiahkan sebuah kitab suci Al-Quran miliknya untuk calon Syahrini. Malam ini nggak ada kayaknya. Sayangnya yang saya tahu, saya tadi WhatsApp-an. Saya masih banyak pekerjaan, mungkin itu akan dihibahkan ke calonnya Inces kayaknya, Qurannya, karena dia bilang buat saya. Tapi kapan kira-kira? Karena saat jenazah ditidurkan, dia memeluk AA dan dia bisikin AA itu panjang sekali, 15 menit ada, 10 menit ada. Panjang sekali dia bicara sama AA di telinganya almarhum gitu. Saya bilang, kamu tadi nanya apa? Minta restu, maaf belum jabat tangan, maaf belum ketemunya dengan seperti ini gitu. Dan menangis juga, Masya Allah. Kalau laki-laki gak serius kan kayaknya gak mungkin seperti itu ya. AA juga bilang kalau niat baik jangan ditunda, tapi kan AA lagi kita keadaan berkabung, kayaknya kurang pantas kalau kita membuat satu bisa dibilang pesta kan, kita kayaknya jangan terburu-buru lah, tapi memang maunya segera, tapi makanya kita lihat bagaimana flow-nya. Hati sudah kuat, mama sudah kuat, kakak iparku kuat, aku kuat, Syahrini kuat, ya mungkin prosesnya berjalan.